teman-teman dari Direktorat di Fungsi Kesetaraan, juga tidak lupa yang saya hormati, saya banggakan Bapak Ibu dari bidang PNF dan bidang PAUD dan PNF atau yang membidangi kesetaraan, serta barangkali ada bergabung dari teman-teman dari Satuan Pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga pada hari ini kita diberi berkah, kenikmatan, kesehatan, dan kita doakan barangkali ada sahabat saudara kita yang sekarang sedang sakit, segera diangkat penyakitnya sehingga bisa beraktivitas kembali. Berikutnya Ibu dan Bapak sekalian yang dirahmati Allah, bahwa pada kesempatan kali ini Bapak Direktur tidak bisa bersama kita semua karena beliau sedang transit dari Bali, kemudian akan menuju ke Semarang. Dan posisi di ruang tunggu. Nampaknya kondisi tidak memungkinkan dan situasi sekarang kalau beliau berbicara di ruang tunggu mungkin agak kurang sesuai protokol ya. Jadi karena kalau di ruang tunggu dan sekarang ini kalau kerumunan mungkin tidak bisa banyak berbicara, sehingga mohon maaf Bapak Ibu sekalian, saya menyampaikan permohonan maaf Pak Direktur tidak bisa bergabung bersama kita karena baru saja bertugas dari Bali dan transit di bandara. Tanpa mengurangi itu Bapak Ibu sekalian, beliau menugaskan kepada saya untuk melakukan sosialisasi pos UPK Bapak Ibu sekalian. Jadi sudah beberapa kali kami di Fungsi Kesetaraan menerbitkan pos UPK. Tapi pos UPK ini adalah pos yang merupakan standar minimal yang diterbitkan oleh Kementerian melalui Direktorat Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus. Mengatur bagaimana agar ujian pendidikan kesetaraan yang dilaksanakan oleh satuan pendidikan bisa berjalan secara berkualitas, kemudian juga bermartabat, sehingga menghasilkan lulusan pendidikan kesetaraan yang kredibel. Ibu dan Bapak sekalian, saya akan mohon izin menyampaikan paparan share screen Bapak Ibu sekalian. Sudah nampak ya? Nah, dasar hukum ujian pendidikan kesetaraan dan juga penerbitan pos UPK ini Ibu dan Bapak adalah Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 pada pasal 18 ayat 1 dan ayat 2, bahwa di sana dinyatakan penilaian untuk kelulusan itu melalui ujian akhir yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan. Nah, pengertian satuan pendidikan pada pendidikan kesetaraan adalah satuan pendidikan yang disebut dengan PKBM dan Sanggar Kegiatan Belajar atau SKB. Kemudian dasar berikutnya, karena turunan pada PP 57 tahun 2021 untuk pasal 18 itu belum ada, maka kita masih menggunakan Permendikbud nomor 43 tahun 2019. Tapi yang kita gunakan adalah pasal-pasal yang terkait dengan ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan atau ujian akhir, yaitu terutama pada pasal 6 dan pasal 7. Di sana dinyatakan di dalam pasal 6 bahwa peserta didik dinyatakan lulus dari satuan atau program pendidikan setelah menyelesaikan seluruh program pembelajaran. Nah, ini kemudian berdampak bahwa peserta didik pada pendidikan kesetaraan itu tidak bisa langsung masuk ke kelas 12, kelas 9, kelas 6. Karena kalau langsung masuk kelas akhir, itu tidak bisa disebut menyelesaikan seluruh program. Artinya ketentuan pasal 6 huruf A ini tidak terpenuhi. Nah, kemudian yang B memperoleh nilai sikap perilaku minimal baik. Kemudian huruf C di sana dinyatakan bahwa dinyatakan lulus setelah mengikuti ujian. Nah, ini harus ada atau harus mengikuti ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan. Pada pendidikan kesetaraan disebut ujian pendidikan kesetaraan. Di SD, SMP, SMA kita sebut dengan ujian sekolah. Nah,
Kelulusan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan oleh satuan pendidikan yang bersangkutan. Pasal ini, ayat ini kemudian menyimpulkan bahwa yang meluluskan itu adalah satuan yang bersangkutan, bukan satuan terakreditasi. Jadi satuan pendidikan terakreditasi adalah tempat ujian, tapi yang meluluskan adalah satuan pendidikan yang bersangkutan, termasuk nanti penerbitan ijazahnya. Jadi saya kira Bapak Ibu bisa clear ya masalah ini. Kemudian di pasal 7 ayat 1 huruf F, di sana ditegaskan kembali bahwa peserta didik itu lulus jika sudah menyelesaikan keseluruhan kompetensi masing-masing program. Maka kemudian ketika ada pertanyaan, Pak, kalau di ijazah nilai pemberdayaan itu dikosongkan bagaimana? Nilai keterampilan dikosongkan bagaimana? Kalau ada nilai ijazah dikosongkan, berarti belum menyelesaikan keseluruhan program kompetensi. Karena jumlah SKK-nya belum memenuhi kriteria. Nah ini mohon nanti Bapak Ibu dari Dinas dan juga SKB PKBM bisa memahami masalah ini. Nah Bapak Ibu sekalian, bagaimana peserta UPK pada paket A, paket B, dan paket C. Pada peserta UPK merupakan dampak dari pasal yang sudah saya sebutkan tadi ya, telah atau pernah berada di tahun terakhir program paket A. Kemudian memiliki laporan hasil belajar setingkat SD, MI, sederajat mulai kelas 4, paket kompetensi semester 7 sampai paket kompetensi kelas 11 ya. Semester 11 maaf, pada kelas 6. Ya, artinya walaupun di sini disebutkan memiliki rapot dari kelas 4, tapi bukan berarti boleh langsung kelas 4. Ini tolong dipahami karena ketentuan tadi kan begini. Keseluruhan program. Nah, kalau hanya mulai kelas 4 berarti tidak menyelesaikan keseluruhan program. Kecuali bagi peserta didik pindahan, lulusan keaksaraan lanjutan gitu ya. Jadi tetap harus mulai dari kelas 1 paket A. Itu aturannya begitu Bapak Ibu, karena ketentuannya menyelesaikan keseluruhan program. Nah, tapi untuk dokumen yang dibuktikan itu cukup mulai dari kelas 4. Ini tolong dibedakan, artinya dokumen untuk persyaratan verifikasi validasi untuk peserta UPK paket A dengan persyaratan kelulusan. Tadi sudah dinyatakan lulus itu harus mengikuti proses seluruhnya. Yang ketiga, terdaftar di Dapodik pada tingkatan 2 kelas 6 per tanggal 31 Desember 2021. Nah, ini tolong diperhatikan Bapak Ibu. Artinya apa? Kalau ada peserta didik yang masuk pada semester 2 pada tahun 2022 ini sudah tidak bisa mengikuti UPK. Karena apa? Dia tidak akan mendapatkan ijazah. Nanti yang mendapatkan ijazah adalah peserta didik yang sudah tercatat di Dapodik per tanggal 31 Desember 2021. Untuk paket B hampir sama Bapak Ibu sekalian ya. Jadi telah atau pernah berada di tahun terakhir pada program paket B, berarti dia sudah berada di setara kelas 9 di tingkatan 4. Dan tercatat di Dapodik per tanggal 31 Desember 2021. Tambahannya adalah, kalau tadi paket A kan 3 ya, paket B itu ada 4. Tambahannya adalah peserta didik memiliki ijazah atau surat keterangan lain yang setara berpenghargaan sama dengan ijazah di satuan pendidikan yang berusia minimal 3 tahun. Jadi dia memiliki ijazah setingkat lebih rendah. Setingkat lebih rendah itu maksudnya kalau paket B memiliki ijazah SD, paket A, MI ya. Seusia ijazahnya minimal 3 tahun. Nah, ini Bapak Ibu yang tolong dipahami. Nah, kemudian paket C juga hampir sama dengan paket B tadi. Telah berada di tahun terakhir, kemudian memiliki rapot ya, semester 1 sampai semester 5 ya. Kemudian tercatat di Dapodik pada 31 Desember 2021. Kemudian peserta didik memiliki ijazah setingkat di lebih bawah, apakah ijazah SMP, MTS,
paket B minimal 3 tahun, ya 3 tahun usia ijazahnya, gitu ya. Nah, kemudian apa hak peserta UPK? Hak dan kewajiban peserta UPK. Setiap peserta yang telah memenuhi syarat berhak mengikuti UPK. Ya. Artinya berhak itu kalau dia mau ujian tahun yang akan datang ya boleh, tapi biasanya masa ada sih peserta didik sekarang menunda ujian. Tapi dia berhak, artinya berhak itu kita memenuhi haknya untuk mengikuti UPK. Kemudian peserta UPK yang karena alasan tertentu dan disertai bukti yang sah itu dapat mengikuti ujian susulan. Misalnya di paket C itu kan banyak, atau paket B barangkali ya, yang usia dewasa yang bekerja di sebuah tempat usaha atau perusahaan, atau dia punya majikan tapi tidak diizinkan karena alasan pekerjaannya, minta menunda, atau mungkin karena alasan yang lain, misalnya sakit. Nah, ini bisa kita lakukan ujian susulan. Kewajiban peserta UPK adalah, kalau tadi haknya ya, sekarang kewajiban. Kewajibannya harus mengikuti semua mata pelajaran yang diujikan. Jadi tidak boleh hanya sebagian, ya, harus mengikuti semua mata pelajaran serta mematuhi tata tertib ujian, ya, serta mematuhi tata tertib ujian. Nah, bagaimana alur pendaftaran peserta UPK, Ibu dan Bapak sekalian? Alur pendaftaran peserta, pertama, Satuan Pendidikan Penyelenggara UPK itu melaksanakan pendataan berdasarkan data Dapodik per tanggal 31 Desember 2021. Kemudian panitia UPK melakukan verifikasi. Jadi dari hasil pendataan tadi diverifikasi oleh panitia. Oleh karena itulah Ibu dan Bapak sekalian, sebelum dilakukan verifikasi oleh panitia, Satuan Pendidikan itu membentuk panitia UPK. Ya, membentuk panitia UPK. Panitia UPK itulah yang nanti bertugas menyusun pos satuan pendidikan. Sehingga sebelum dia bekerja, dia sudah punya pos. Jadi Bapak Ibu sekalian, tidak hanya mengandalkan pos yang dari direktorat, ya, karena pos direktorat itu berlaku umum dan bersifat standar minimal. Bapak Ibu Satuan Pendidikan, nanti ya Bapak Ibu dari dinas, tolong bisa disosialisasikan. Satuan Pendidikan harus membuat pos. Bahannya bisa dari pos direktorat, tapi ada bagian-bagian tertentu yang disesuaikan. Misalnya kalau di pos direktorat kan ada ketentuan bagaimana satuan pendidikan di luar negeri, bagaimana peran atase pendidikan, kedutaan besar. Nah, itu di pos tidak perlu dimasukkan, ya. Di pos direktorat juga belum ada jadwal, belum ada pengaturan ruangan. Nah, nanti di pos satuan pendidikan harus ada bagaimana jadwalnya, bagaimana pengaturan ruangannya. Nah, nanti terkait jadwal kapannya nanti saya sampaikan pada slide-slide berikutnya Bapak Ibu. Kemudian jadi setelah pos itu setelah panitia itu di SK-kan oleh Satuan Pendidikan, dia membuat pos, boleh bekerja. Pekerjaan pertama itu melakukan verifikasi calon peserta. Nah, kemudian dilaporkan, disampaikan kepada ketua atau kepala satuan pendidikan. Ya, dilaporkan kepada kepala atau ketua. Nah, ketua atau kepala ini kemudian melaporkan kepada dinas, ya, kepada dinas untuk diverifikasi dan divalidasi. Bagaimana dinas melakukan validasi dan verifikasi? Pertama, admin Dapodik ditugasi untuk mengecek apakah memang benar peserta didik itu tercatat di Dapodik per tanggal 31 Desember. Kemudian dicek jejak digitalnya di Dapodik. Bagaimana rekam jejaknya? Sebelum dia kelas 12, kelas 11 ada tidak rekam jejaknya? Kelas 10 ada tidak rekam jejaknya? Begitu juga yang paket B. Ada tidak rekam jejak di kelas 8, di kelas 10? Di Dapodik bisa kelihatan Bapak Ibu. Nah, kemudian bagaimana dengan peserta non-Dapodik? Karena bisa terjadi PKBM atau SKB itu menerima peserta didik dari non-Dapodik. Artinya misalnya dia pernah
sekolah di kelas 11. Kemudian pindah ke paket dari SMA ya, pindah ke paket C. Dulu SMA 10 tahun yang lalu itu kan belum ada Dapodik. Nah, kemudian di mapping oleh admin Dapodik Dinas diletakkan di kelas 12 karena posisinya kelas 11 naik kelas 12 tapi tidak melanjutkan. Nah, di kelas 12 boleh. Nah, Dinas memvalidasi dan memverifikasi keabsahan rapot yang asli. Ya. Bagaimana kalau rapotnya hilang? Nah, ini terus ada masalah lagi. Pak, rapotnya tidak ditemukan. Harus ada bukti kehilangan. Ya. Kemudian ada rapot pengganti. Kita tidak berani Bapak Ibu sekarang ya meletakkan kelas 12 tanpa ada dokumen yang kuat. Ini yang dilakukan dinas untuk memvalidasi dan memverifikasi. Nah, termasuk tadi bagi peserta didik yang ada di Dapodik, rekam jejak kelas 10, kelas 11 juga diverifikasi rapotnya. Ada tidak rapotnya ya Bapak Ibu ya harus diverifikasi. Nah, setelah itu kemudian dinas mengirimkan data peserta didik ini ke satuan pendidikan. Nah, panitia UBK satuan pendidikan kemudian menerbitkan daftar ya, daftar calon peserta, menetapkan peserta UBK. Kemudian panitia menerbitkan kartu UBK. Nah, di sini Bapak Ibu bisa kita pahami bahwa di dalam alur ini tidak ada lagi istilah DNS dan DNT. Nah, karena DNS DNT itu kan untuk ujian nasional. Ya kalau mau kita sebut DNS, DNS-nya itu di sini, ini DNS-nya. Kemudian diverifikasi dinas baru keluar DNT ya. Kalau mau disebut ini DNS ya boleh, tapi kita tidak menggunakan istilah DNS dan DNT ya Bapak Ibu sekalian ya. Tapi kita malah menggunakan menetapkan calon peserta, kemudian nanti setelah diverifikasi validasi oleh dinas, kemudian satuan pendidikan berdasarkan hasil verifikasi dari dinas menetapkan peserta UPK dan nanti diterbitkan kartu ujiannya oleh satuan pendidikan. Nah, walaupun verifikasi dan penetapan peserta itu selesai misalnya di bulan Februari, nah penerbitan kartu pesertanya itu ya jangan tergesa-gesa, nanti khawatir hilang ya ketelingsut dalam bahasa Jawa itu. Diterbitkan beberapa minggu sebelum UPK saja. Jadi misalnya akhir Februari selesai, itu urutannya setelah ditetapkan, diverifikasi, terus terbitkan kartu peserta. Ya tunggu dulu. Khawatir nanti kartunya hilang ya karena terlalu lama. Karena ujiannya masih bulan Maret. Tapi Bapak Ibu silakan. Kalau mau menerbitkan dulu nggak apa-apa, tapi itu hanya saran saja. Biar nanti ketika pelaksanaan tidak ada kerepotan Bapak Ibu. Nanti kasihan pesertanya kartunya hilang dan sebagainya. Nah, bagaimana persyaratan satuan pendidikan penyelenggara Bapak Ibu? Nah, di sini sudah ditetapkan bahwa satuan pendidikan penyelenggara UPK itu adalah satuan yang sudah terakreditasi berdasarkan keputusan dari Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal atau BAN PAUD PNF. Jadi dia sudah terakreditasi. Nah, satuan pendidikan yang sudah terakreditasi, tapi ternyata masa berlakunya habis. Ya. Nah, dalam proses pengajuan, dia sudah dalam proses pengajuan, tapi keburu habis. Nah, ini boleh melaksanakan UPK, tapi dengan melampirkan surat keterangan proses pengajuan kembali akreditasi. Nah, kemudian ada pertanyaan, siapa Pak? Boleh tidak dinas mengeluarkan surat keterangan? Nah, yang namanya surat keterangan itu yang memberikan adalah pihak yang berwenang melakukan sesuatu. Nah, dalam hal ini adalah pihak berwenang yang melakukan akreditasi. Siapa pihak berwenang? Yaitu BAN PAUD PNF. Oleh karena itu, surat keterangan bagi teman-teman yang sudah kedaluarsa itu dikeluarkan dari BAN PAUD PNF. Tidak harus minta ke pusat, cukup minta ke BAN PAUD PNF provinsi. Saya kira kirim surat melalui WA, dikirim suratnya, permohonannya, nanti akan diberikan. Caranya bagaimana Bapak Ibu? BAN PAUD PNF akan memberikan surat keterangan kalau sudah mengajukan
ketika Bapak Ibu sudah mengisi Sispena ya. Di Sispena itu kan ada proses pendaftaran online ya. Ada surat pengajuan, ada syarat-syarat yang harus dipenuhi, misalnya izin operasional, kemudian kurikulum operasional, kemudian daftar peserta, daftar peserta didik, daftar pendidiknya. Nah, itu harus disertakan ketika Bapak Ibu harus dikirimkan ketika Bapak Ibu mengajukan proses. Di Sispena itulah Ban PAUD PNF akan bisa menyatakan apakah Bapak Ibu itu sudah proses mengajukan atau belum. Walaupun belum divisitasi gitu ya. Walaupun belum divisitasi ya. Jadi silakan Bapak Ibu mengajukan ya bagi yang sudah kedaluarsa melalui Sispena. Nanti minta surat keterangan. Intinya mengisi dulu Sispena. Ya. Nah, terus bagaimana bagi satuan pendidikan? Tapi saya kira ini akan jarang terjadi karena baru saja ya beberapa hari yang lalu keluar SK dari Ban PAUD PNF di provinsi untuk PKBM yang sudah proses visitasi pada tahun 2021. Tapi dalam kasus begini, Pak, saya belum pernah diakreditasi, tapi sudah divisitasi, tapi belum keluar. Nah, itu tidak masuk ketentuan angka 2 ini. Artinya kan dia yang namanya proses pengajuan kembali akreditasi itu pernah terakreditasi atau sudah diakreditasi, sedang dalam proses. Tapi kalau belum pernah diakreditasi dalam proses, itu bukan masuk kategori proses pengajuan kembali akreditasi. Begitu ya. Ini kemarin juga ada yang bertanya di beberapa pertemuan yang lalu gitu ya. Jadi harus sudah pernah terakreditasi. Nah, kemudian Bapak Ibu, ini mohon maaf Bapak Ibu dari Dinas menjadi perhatian kita semua. Satuan Pendidikan Penyelenggara UPK, ini saya beri warna kuning ya. Satuan Pendidikan Penyelenggara UPK itu ditetapkan oleh Dinas. Bisa dengan surat keputusan, ya bisa dengan surat. Yang harus ada penetapan oleh Dinas. Artinya tidak bisa berdasarkan otomatis gitu. Pokoknya yang terakreditasi ya kamu langsunglah ujian nggak apa-apa. Tapi harus ada atau secara lisan harus ada penetapan surat ya. Satuan Pendidikan Penyelenggara UPK ditetapkan oleh Dinas, termasuk nanti di mapping siapa yang menginduk, kemudian kalau perlu di dalam SK itu ada keterangan berapa jumlah peserta didik dari yang terakreditasi, yang berarti dia yang induknya, kemudian siapa-siapa PKBM yang menginduk. Nah, berapa masing-masing PKBM itu peserta didiknya, baik paket A, paket B, paket C. Nah, kemudian nanti akan ada pertanyaan Bapak Ibu. Untuk akreditasi sekarang ini kan tidak ada akreditasi program, tapi lembaga. Jadi Bapak Ibu yang sudah pernah terakreditasi, walaupun dia terakreditasi paket C, itu sudah dianggap dia terakreditasi lembaga. Jadi tetap boleh menyelenggarakan UPK untuk paket B maupun paket A. Kemudian yang terakhir Bapak Ibu, satuan pendidikan yang belum terakreditasi menginduk pada satuan pendidikan yang menyelenggarakan UPK yang ditetapkan oleh dinas. Nah, ini nanti siapa yang menginduk itu ditetapkan juga oleh Dinas Pendidikan. Jadi di sini Bapak Ibu sudah terlihat bagaimana peran dari Dinas Pendidikan dalam hal penyelenggaraan UPK. Ya. Karena kemarin ada PKBM yang menyelenggarakan UPK berdasarkan MOU ya. Jadi PKBM yang belum terakreditasi itu MOU dengan PKBM terakreditasi. Nah, ini tidak dibenarkan ya. Jadi harus ada penetapan dari dinas. Kemudian PKBM tersebut melaksanakan ujian di luar jadwal yang sudah ditetapkan dinas. Karena nanti dinas yang menetapkan jadwal ya. Nanti akan kita lihat di dalam jadwal Bapak Ibu. Nah, bagaimana tugas dan kewenangan dinas dalam melaksanakan UPK? Nah, bentuknya satu, melaksanakan sosialisasi dan koordinasi. Nah, bahan-bahan sosialisasi koordinasi saat ini bisa dijadikan bahan Bapak Ibu untuk sosialisasi ke dinas ke satuan pendidikan di wilayah Bapak Ibu sekalian. Kemudian menerbitkan surat keputusan Satuan Pendidikan Penyelenggara UPK. Ini yang terkait dengan yang tadi ya Bapak Ibu ya.
dan melakukan verifikasi validasi calon peserta UPK yang diusulkan oleh satuan pendidikan. Ini kaitannya dengan tahap pendaftaran tadi, Bapak Ibu. Nah, kemudian melakukan pendataan dan pemetaan moda penyelenggaraan UPK. Maksudnya bagaimana? Siapa penyelenggaranya, modanya apa, apakah daring atau tatap muka ya, berbasis kertas, berbasis dan ballpoint atau pensil ya. Nah, ini dinas yang menetapkan. Jadi di dalam SK itu sekaligus diberi keterangan modanya apa. Kemudian menerbitkan surat keputusan satuan pendidikan yang akan melaksanakan UPK secara daring atau tatap muka. Jadi nanti ini satu kesatuan saja Bapak Ibu. Nomor 2 dan nomor 5 itu nanti satu kesatuan, satu surat keputusan saja. Tidak perlu surat keputusannya beberapa kali. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan UPK dengan melibatkan penilai. Jadi nanti ketika pelaksanaan UPK, Bapak Ibu bisa melakukan pemantauan dengan melibatkan penilai. Bagaimana? Apakah pelaksanaan UPK-nya sudah sesuai pos atau belum. Kemudian menerima dan mengumpulkan dan mengevaluasi hasil UPK. Jadi nanti hasil UPK itu juga dilaporkan kepada Dinas Pendidikan oleh masing-masing satuan pendidikan. Sebagai bahan nanti untuk membuat laporan pelaksanaan UPK di wilayahnya. Dan nanti Bapak Ibu dari Dinas menyampaikan kepada kementerian melalui laman ini, melalui Direktorat Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus di laman https://kemdikbud.go.id/laporan UPK 2022. Ini untuk mengirim. Ada di pos UPK sudah disebutkan ya Bapak Ibu sekalian. Nah, bagaimana tugas dan kewenangan satuan pendidikan dalam pelaksanaan UPK? Nah, sebagai berikut Bapak Ibu, yaitu membentuk panitia pelaksanaan UPK, tadi sudah saya sebutkan di depan, kemudian menyusun, nah ini harus menyusun dan menetapkan pos UPK di tingkat satuan pendidikan. Ya, ini kami tegaskan Bapak Ibu, satuan pendidikan sebagai penyelenggara UPK itu harus punya pos. Loh, Pak, itu kan sudah ada posnya kementerian, direktorat, pakai itu saja kan bisa. Belum bisa Bapak Ibu, karena apa? Di pos yang kami buat dari direktorat itu belum ada jadwal, ya kan? Jadwal per mata pelajaran tanggal berapa, hari apa, di mana gitu ya. Termasuk bagaimana pengaturan ruangnya ya. Jadi salah satu pembeda pos yang diterbitkan oleh direktorat dengan pos UPK itu adalah diantaranya jadwal, kemudian penetapan kelulusan ya. Penetapan kelulusan itu kita serahkan kepada satuan pendidikan. Misalnya KKM-nya berapa, bagaimana kriteria lulusnya, itu satuan pendidikan yang menetapkan. Di pos kami tidak ada, itu masih minimal posnya ya. Nah, silakan untuk dikembangkan oleh satuan pendidikan ya. Jadi harus menyusun kembali dan menetapkan pos tingkat satuan pendidikan. Dan pos UPK satuan pendidikan inilah yang nanti akan menjadi pegangan panitia pelaksana UPK. Bagaimana, kapan jadwal paket C, hari pertama apa, hari kedua ya, pengatur ruangannya bagaimana. Ini di pos UPK diatur Bapak Ibu. Kemudian melaporkan, jadi pos UPK itu harus dilaporkan kepada dinas ya. Jadi silakan Bapak Ibu menyusun pos UPK kemudian dilaporkan kepada dinas. Boleh tidak satu kabupaten bersama-sama membahas pos UPK di tingkat satuan pendidikan? Boleh, tapi nanti di kopnya atau isinya itu ya harus menunjuk kepada satuan pendidikan masing-masing. Kalau mau menyusun bersama-sama di tingkat kabupaten kota, silahkan. Tapi harus nanti ada ketetapan dari setiap satuan pendidikan merupakan pos UPK. Bukan pos UPK tingkat kabupaten, tapi pos UPK satuan pendidikan. Kemudian menetapkan peserta UPK berdasarkan hasil verifikasi dan validasi dinas. Ya. Nah, nanti ini nanti menjadi bahan laporan ya, bahan laporan bagaimana peserta UPK. Kemudian nanti juga menjadi bahan berapa ruang yang harus kita siapkan, yang harus Bapak Ibu siapkan. Kemudian melakukan sosialisasi UPK kepada calon peserta. Silakan calon peserta disiapkan, disosialisasikan terkait dengan penyelenggaraan UPK di satuan pendidikan. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini juga menjadi perhatian bagi kita
bahwa satuan pendidikan itu diberi keleluasaan untuk menyusun kisi-kisi soal UPK, menyusun dan merangkit soal UPK. Ya. Nah, ketika pada kondisi tertentu satuan pendidikan kekurangan sumber daya, boleh saja bersama-sama dalam satu kabupaten kemudian menyusun kisi-kisi bersama. Tapi poinnya bukan itu, Bapak Ibu. Ketika kisi-kisi dan soal itu disusun bersama di tingkat kabupaten, yang menyusun soal matematika misalnya, itu kan PKBMA, tutor dari PKBMA. Misalnya tutor dari PKBMB, yang ini sama-sama terakreditasi, itu ada materi-materi yang tidak disampaikan. Nah, tutor dari PKBMB itu ketika menerima kisi-kisi dan soal yang sudah disusun bersama, wajib untuk mengganti, merubah soalnya. Jadi soal yang disusun bersama itu bukan hal yang mutlak. Hal yang mutlak adalah kisi-kisi dan soal yang disusun oleh satuan pendidikan. Kenapa? Karena hanya tutor itulah yang tahu materi yang diujikan. Gitu loh. Jadi jangan sampai, karena ini bukan ujian nasional ya. Ini bukan ujian nasional dan bukan ujian daerah ya. Jadi tergantung tutor itu mau mengujikan apa. Yang mengujikan itu ya materi yang pernah disampaikan gitu. Nah, nanti terkait dengan jenis soal akan saya jelaskan ya. Kemudian mengamankan soal beserta kelengkapannya. Menggandakan naskah soal UPK berikut kelengkapannya sesuai dengan jumlah yang dibutuhkan. Ya, nah ini mengatur ruang UPK. Nah ini disebutkan di dalam pos Bapak Ibu. Masalah penggandaan juga disebutkan di dalam pos. Nah sebisa mungkin pengawas ruang UPK itu juga sudah ditetapkan di dalam pos. Tentunya Bapak Ibu sudah bisa memperkirakan berapa jumlah ruang yang dibutuhkan, kemudian berapa pengawasan dibutuhkan. Akan sangat bagus kalau pengawas-pengawas UPK itu sudah dirancang di dalam pos. Nah kalau belum sempat ya nanti belakangan nggak apa-apa. Tapi ruangan sudah harus mulai dirancang dari pos, di awal sudah disebutkan akan menggunakan ruang mana, begitu ya sudah dimulai diperkirakan Bapak Ibu. Ini tugas dan kewenangan satuan pendidikan. Nah, ini banyak sekali Bapak Ibu tugas dan kewenangan satuan pendidikan dalam pelaksanaan UPK, menentukan kriteria kelulusan. Nah, ini dimasukkan di dalam pos Bapak Ibu. Kriteria kelulusan. Nah, kriteria kelulusan intinya itu kan tadi di dalam Permen 43 tahun 2019 tadi ada 3 butir ya, menyelesaikan seluruh program, berkelakuan baik ya. Nah, kemudian mengikuti ujian akhir. Tapi Bapak Ibu bisa menetapkan lulus dari ujian akhir itu kriterianya berapa? Misalnya nilainya kan rentang 0 sampai 100. Tiap mata pelajaran berapa KKM-nya. Nah, ini disebutkan di dalam kriteria kelulusan. Berapa mata pelajaran maksimal yang boleh di bawah KKM. Tentunya pertama tetapkan KKM-nya. Masing-masing mata pelajaran atau semua mata pelajaran sama. Itu satuan pendidikan yang menetapkan. Nah, ketika ada peserta didik yang nilainya itu berada di bawah KKM, maksimal berapa mata pelajaran. Itu juga masuk di dalam kriteria kelulusan yang dimuat di dalam pos. Jadi posnya itu lebih terinci Bapak Ibu ya, dibanding posnya yang disusun oleh direktorat. Kemudian mencetak dan mendistribusikan kartu peserta. Menyiapkan sarana pendukung UPK ya, menyiapkan informasi pendukung, melaksanakan UPK sesuai pos UPK yang disusun Bapak Ibu. Kemudian yang disusun satuan pendidikan maksud saya. Melakukan pemeriksaan lembah jawab peserta UPK. Merekap nilai hasil UPK dan membuat berita acara hasil UPK oleh penyelenggara UPK. Jadi ini harus ada berita acara hasil UPK Bapak Ibu ya. Harus ada berita acara. Siapa yang membuat? Yang membuat berita acara adalah penyelenggara UPK. Nah, kita rata-rata selama ini banyak yang lupa ya, banyak yang lupa tidak membuat berita acara hasil UPK. Ini bukan berita acara apa namanya penyelenggaraan UPK ya, bukan berita acara pengawasan di kelas ya, pengawasan di ruang ujian, tapi setelah direkap ya, setelah direkap nilai hasil UPK, wajib membuat berita acara UPK. Dan berita acara hasil UPK itu nanti sebagai dasar satuan pendidikan untuk menentukan kelulusan. Jadi peserta didik itu menerima ijazah, itu ada dasarnya. Dasarnya apa? Dinyatakan lulus. Dinyatakan lulus dasarnya apa? Hasil UPK. Ini harus ada dokumen ya Bapak Ibu. Jadi semua tahap ini harus ada dokumennya. Nanti akan saya gambarkan ya. Di slide terakhir nanti akan saya gambarkan bagaimana
alur menentukan kelulusan, ya, alur menentukan kelulusan. Melaksanakan rapat dewan tutor untuk menetapkan lulusan dan berita acara kelulusan. Jadi ada 2 berita acara Bapak Ibu, ya. Berita acara hasil UPK dan berita acara kelulusan dari satuan pendidikan. Bedanya apa? Nomor 18 ini berita acara yang menyusun hanya penyelenggara UPK atau pelaksana UPK. Siapa? Yaitu satuan yang terakreditasi. Nah, sedangkan poin 19 itu berita acara disusun oleh setiap satuan pendidikan. Jadi kalau satuan pendidikan yang belum terakreditasi akan menerima berita acara hasil UPK dari satuan terakreditasi, kemudian dibahas. Nah, dibahas ditetapkan lulus atau tidak dari satuan pendidikan. Jadi nomor 18 itu berita acara hasil UPK, nomor 19 berita acara kelulusan. Nanti saya kirim di contohnya ya Bapak Ibu, di chat nanti akan saya kirim ketika tanya jawab akan saya kirim contoh di chat. Dan nanti bagaimana caranya untuk yang mengikuti YouTube ya sekarang sudah mungkin lebih 700 ya. Nanti bagaimana caranya kita siapkan mekanismenya. Mungkin nanti minta tolong kepada Pak Hamzah ya. Nanti di deskripsi YouTube kita cantumkan contoh berita acara hasil UPK. Contoh berita acara kelulusan. Nah, ini menjadi penting Bapak Ibu agar apa? Agar ada legal standing. Legal standing apa? Legal standing peserta didik itu lulus dari satuan pendidikan. Selama itu kan hanya ngasih ijazah. Dasarnya apa? Ya ikut UPK, Pak. Nah, ikut UPK itu dinyatakan lulus apa? Belum banyak yang belum membuat berita acara. Mungkin sudah ada, tapi masih banyak Bapak Ibu di antara kita yang belum membuat berita acara. Ini tolong, marilah kita mulai tertibkan Bapak Ibu sekalian. Kemudian menerbitkan, menandatangani, membagikan hasil UPK kepada peserta UPK. Ya. Nah, terus melaporkan hasil UPK itu kepada dinas. Jadi peserta UPK itu berhak untuk mendapatkan hasil UPK. Minimal nilainya ya, nilai berapa itu mereka berhak untuk tahu gitu ya Bapak Ibu. Nah, kemudian melaporkan hasil UPK itu ke dinas. Nah, mengirimkan hasil UPK ke kementerian melalui Dapodik sesuai ketentuan yang berlaku. Nah, nanti ini Pak Rifki akan, kalau ada pertanyaan nanti Pak Rifki bisa menjelaskan bagaimana menginput hasil UPK itu di Dapodik. Nah, Bapak Ibu sekalian yang terhormat, untuk naskah UPK pada tahun 2021-2022 ini seperti tahun 2020-2021 ada persamaan. Persamaannya adalah kisi-kisi UPK disusun oleh satuan pendidikan. Kemarin kan begitu. Karena sebelumnya masih USBN ya. Tahun kemarin kan sudah tidak ada USBN. Kemudian kisi-kisi disusun berdasarkan kriteria. Kriteria apa? Pencapaian SKL, standarisi, dan acuan kurikulum 2013 pendidikan kesetaraan. Nah, pembedanya pada tahun ini Bapak Ibu, karena tahun kemarin kita kan sudah memulai yang namanya asesmen nasional. Kemudian sebenarnya pada tahun 2021 Direktorat juga memberikan bantuan pemerintah kepada forum tutor untuk menyelenggarakan atau menyusun kisi-kisi dan soal yang bertipe AKM. Kemudian yang ketiga, yang ini yang lebih penting Bapak Ibu, karena ada target ke sana. Kenapa soal PK diarahkan ke AKM? Ini banyak pertanyaan. Nah, kita simak di dalam Permen nomor 57, PP nomor 57 tahun 2001. SKL, standar kelulusan Dikdas dan Dikmen itu diorientasikan pada kemampuan literasi dan numerasi. Nah, kemampuan literasi dan numerasi ini tidak bisa diukur hanya dengan soal pilihan ganda. Ya. Oleh karena itulah kita mencoba untuk melatih peserta didik mulai dari ujian modul itu menggunakan soal tipe AKM. Dan kita tetapkan sekarang untuk ujian pendidikan kesetaraan, soal yang kita gunakan adalah soal tipe AKM, bukan soal pilihan ganda. Tapi di dalam soal tipe AKM itu boleh saja ada pilihan ganda, kemudian pilihan ganda kompleks, kemudian menjodohkan isian singkat, dan atau uraian
yang didahului dengan stimulus soal. Ya, didahului dengan stimulus soal. Jadi ada stimulus soal. Nah, bagaimana rincian ini nanti saya jelaskan sekilas ya. Bagaimana rincian mengenai soal tipe HKM ini. Nanti setelah selesai ini saya jelaskan bagaimana ciri-ciri atau karakter soal tipe HKM. Yang jelas kisi-kisi dan soal ini dibuat oleh satuan pendidikan dan dirakit oleh satuan pendidikan. Nah, naskah soal yang dibuat minimal 2 paket. Terdiri atas 1 paket soal ujian dan 1 paket soal ujian susulan yang ditentukan oleh masing-masing satuan pendidikan. Nah, dalam hal penyusunan kisi-kisi dan naskah soal UPK, satuan pendidikan dapat bekerja sama. Nah, ini kata-katanya dapat. Satuan pendidikan dapat bekerja sama dengan Forum Tutor Pendidikan secara nasional, Forum Komunikasi PKBM, dan atau Pabong Belajar SKB yang dapat difasilitasi oleh dinas. Jadi tergantung satuan pendidikan di sebuah wilayah mampu tidak menyusun kisi-kisi dan naskah soal. Jika dirasa sumber dayanya kurang, bisa melakukan kolaborasi, difasilitasi oleh dinas dengan bekerja sama forum tutor atau forum PKBM dan minta bantuan barangkali ada SKB di sana, Pamong Belajar ya. Kemudian Bapak Ibu yang menjadi perhatian adalah pada mata pelajaran kelompok khusus. Jadi kita itu kan sekarang sudah melaksanakan kurikulum 2013 semuanya. Di Dapodik pada tahun pelajaran 2021-2022 dan juga sebenarnya tahun pelajaran sebelumnya Bapak Ibu hanya ada 1 pilihan kurikulum. Ya, sekali lagi hanya ada 1 pilihan kurikulum, yaitu kurikulum 2013 saja. Oleh karena itulah pada kurikulum 2013 kita harus menyajikan muatan pelajaran pemberdayaan dan keterampilan. Nah, pada UPK ini tidak dilakukan dengan tes tertulis. Tidak harus ya, tidak harus itu barangkali ada misalnya mata pelajaran keterampilan wajib, olahraga, seni budaya, prakarya, Bapak Ibu mau menggunakan tes. Karena hakikatnya muatan khusus ini bentuknya adalah ujiannya non tes ya. Bentuknya non tes dengan cara apa? Ujian praktek ya, portofolio dan bentuk lainnya. Ini sebenarnya non tes Bapak Ibu ya. Nah, silakan Bapak Ibu berkreasi bagaimana melakukan penilaian akhir untuk mata pelajaran pemberdayaan, keterampilan wajib dan keterampilan pilihan. Nah, ini mata pelajarannya Bapak Ibu. Jadi kita harus menggunakan kurikulum 13. Untuk paket A dan paket B, persoalan yang akan Bapak Ibu temukan adalah pada mata pelajaran pemberdayaan dan keterampilan wajib. Di kurikulum 2006 yang lama ya, di kurikulum lama itu di paket A dan paket B ada olahraga ya, ada seni budaya di kelompok umum. Dan dulu kan tidak ada pembagian kelompok umum, kelompok khusus gitu ya. Nah, sekarang di kurikulum 2013 ya, olahraga, seni budaya, prakarya itu ada di keterampilan wajib. Dan ini tidak harus menggunakan ujian tulis. Yang ujian tulis itu hanya yang kelompok umum. Begitu juga pada paket B. Ujian tulisnya di kelompok umum. Kelompok khusus tidak dilakukan ujian tulis. Ya, tapi dengan portofolio, ujian praktek, dan sebagainya. Nah, ini jumlah butir soal yang Bapak Ibu silakan untuk susun, kembangkan, dan alokasi waktunya. Jumlah butir soal ini adalah jumlah butir soal di bawah stimulus soal. Jadi stimulus soal di bawahnya barangkali ada 3 atau 4 butir soal. Nah, itu yang dimaksud butir soalnya. Bukan jumlah stimulus soalnya, tapi jumlah soal di bawah setiap stimulus soal. Ya. Jadi bisa terjadi setiap stimulus soal ada 5 soal atau 5 butir soal. Kalau 40 berarti nanti ada 8 stimulus soal. Ya, oke, gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi begitu untuk penghitungan jumlah butir soal. Termasuk ini paket C ya. Gak usah banyak-banyak, yang 40 saja. Karena 40 itu Bapak Ibu nanti stimulus soalnya kalau setiap soal itu 5, berarti Bapak Ibu harus bikin tutor ya Pak, bukan Bapak Ibu ya. Tutor nanti membuat
8 stimulus soal. Membuat stimulus soal itu tidak gampang Bapak Ibu ya. Ini pekerjaan yang cukup menguras tenaga pikiran, membutuhkan kreativitas. Tapi sebenarnya lama-lama kita terbiasa ya. Karena stimulus soal itu berasal dari kehidupan sehari-hari. Nah, nanti akan saya jelaskan sedikit Bapak Ibu. Ini paket C yang IPS dulu ya, ini yang paket C IPS. Nah, intinya yang ingin saya fokuskan begini Bapak Ibu. Di kelompok umum itu ada mata pelajaran sejarah Indonesia ya. Nah, ini yang akan menjadi kendala bagi Bapak Ibu satuan pendidikan. Nanti tolong dinas melakukan pendampingan. Mana PKBM yang masih kurikulum lama, ya kan? Yang masih kurikulum lama. Karena sebenarnya sekarang tidak boleh lagi kurikulum lama. Di Dapodik itu sudah hanya satu pilihannya, kurikulum 13. Ya, ijazahnya nanti hanya satu format, kurikulum 13. Nah, persoalannya adalah di Dapodik menyatakan diri melaksanakan kurikulum 13, tapi pelaksanaan pembelajarannya itu masih kurikulum lama gitu loh. Nah, sehingga tidak ada mata pelajaran sejarah Indonesia. Nah, ini yang menjadi persoalan. Sehingga Bapak Ibu nanti silahkan yang masih menggunakan kurikulum lama itu perbedaannya di sini saja. Nanti dipisah materi-materi yang terkait dengan sejarah Indonesia dibuat soal mata pelajaran sejarah Indonesia. Materi-materi yang terkait dengan sejarah nanti Bapak Ibu bisa lihat silabusnya, lihat KD-nya, nanti dimasukkan ke soal sejarah. Nah, termasuk juga IPA. Ya, IPA ini ada matematika umum. Karena matematika sejarah Indonesia itu ada di IPA, ada di IPS, ada di bahasa. Ya, jadi di kelompok IPA ada matematika peminatan. Nah, ini ada dua ini. Nah, ini perbedaan kurikulum lama dan kurikulum baru. Termasuk di samping adanya mata pelajaran pemberdayaan. Kalau Bapak Ibu melaksanakan kurikulum lama, ada mata pelajaran olahraga, seni budaya, prakarya. Nah, itu nanti menjadi mata pelajaran kelompok wajib. Nilainya menjadi nilai keterampilan wajib ke kelompok wajib. Menjadi nilai keterampilan wajib, gitu Bapak Ibu ya. Nah, tinggal pemberdayaan. Apa itu pemberdayaan? Nah, misalnya kan ada kegiatan pelajaran muatan lokal, peningkatan keterampilan berbicara, outbound ya, kemudian kunjungan ke ekonomi kreatif ya. Pokoknya kegiatan-kegiatan yang bersifat untuk mengembangkan diri, penguatan kapasitas. Ini masuk di pemberdayaan ya. Nanti Bapak Ibu bisa kembangkan untuk melakukan penilaian portofolionya. Nah, pengadaan naskah soal UPK beserta kelengkapannya dilakukan oleh satuan pendidikan. Nah, ini kata-katanya dan dapat ya. Dapat itu bukan harus ya. Nah, kalau dinas apa namanya akan membantu ya silakan. Difasilitasi itu minimal diberi pengarahan gitu ya, tidak harus berupa dana. Tidak harus berupa dana. Gitu ya Bapak Ibu. Nah, ini jadwal lah, ini jadwal Bapak Ibu penting. Ini sesuai pos yang kami buat, jadwal pelaksanaan UPK dan UPK susulan oleh dinas, ditetapkan oleh dinas. Saya ini Bapak Ibu yang harus diketahui ya. Jangan dilepas satuan pendidikan. Dinas membuat jadwal. Jadwal ini bukan jadwal rentang. Jadwal rentang itu dari kami Bapak Ibu. Yaitu pelaksanaan ujian dilaksanakan dalam rentang bulan Maret sampai Mei. Tapi dinas silahkan menetapkan jadwal. Jadwal itu hari pertama Senin apa mata pelajarannya. Begitu ya. Ini jadwal namanya. Nah, kalau kami menetapkan rentang. Nah, rentangnya itu nanti di bulan Maret dan Mei nanti pelaksanaannya ya. Untuk paket C, gambarannya Bapak Ibu, paket C itu jadwal kan untuk penetapan jadwal itu diantaranya harus mempertimbangkan jadwal pengumuman, ya kan? Di samping kalender hari libur gitu ya, harus mempertimbangkan jadwal pengumuman. Jadwal pengumuman kelulusan nanti akan diatur di dalam peraturan tentang penulisan ijazah. Ya. Jadi kami di dalam pos ini belum menuliskan tanggal karena kan belum keluar persesjen tentang penulisan ijazah. Tapi dalam menyusun jadwal kami bisa memberikan informasi awal ya. Ini informasi awal ya Bapak Ibu yang bisa dijadikan rujukan. Untuk pengumuman kelulusan paket C itu nanti direncanakan. Saya menyatakan direncanakan karena draftnya demikian. Pada tanggal 5 Mei. Ya, 5 Mei 2022. Artinya apa?
ujian UPK harus sudah dilaksanakan sebelum 5 Mei. 5 Mei itu hanya berapa hari setelah Lebaran. Sehingga jadwal yang paling bagus untuk UPK paket C itu pada awal April, minggu kedua April. Ya, sehingga ada rentang sekitar 2 minggu lebih ya. Ini, jadi Bapak Ibu mau Maret juga boleh, mau Maret juga boleh. Jadi boleh menggunakan Maret. Ini rentangnya Maret sampai Mei Bapak Ibu. Nah, untuk ujian paket B dan ujian paket A direncanakan pengumuman kelulusan itu tanggal 15 Juni. Sehingga bulan Mei harus sudah dilaksanakan UPK paket A dan UPK paket B. Ini ya Ibu dan Bapak sekalian ya. Nah, ini untuk moda pelaksanaan UPK, Bapak Ibu boleh melaksanakan UPK secara daring dan boleh melaksanakan UPK secara tatap muka. Nah, untuk secara daring saya memberikan masukan, jangan terlalu dilepas. Harus ada semacam validasi bagaimana peserta didik itu benar-benar memang dia yang mengerjakan. Nah, ini agak repot infrastrukturnya ya. Bapak Ibu, memang yang paling baik secara daring, tapi tidak daring penuh, artinya mereka dikumpulkan di satu tempat, kemudian seperti UNBK, jadi pelaksanaan secara berbasis komputer. Nah, kalau daring murni kita masih ragu nanti memvalidasi yang mengerjakan itu betul-betul peserta didik itu tidak. Jangan-jangan yang mengerjakan orang lain. Nah, nanti barangkali dari teman di Dinas Kota Surabaya bisa nanti menyampaikan pandangan ya, pengalaman praktek baik ya. Dinas Kota Surabaya itu ada SOP, ada pos bagaimana pelaksanaan penggunaan ujian UPK secara daring. Sehingga bisa memastikan bahwa yang bersangkutan itu yang mengikuti. Ini yang harus kita jaga Bapak Ibu. Artinya ketika nanti ada pilihan tatap muka dan daring, ketika daring bebas menggunakan tanpa pengawasan, nanti semuanya pilih daring. Peserta didiknya maksud saya. Oke. Nah, ini tolong dicermati. Nah, Bapak Ibu sekalian, pemeriksaan dan pengolahan hasil UPK soal bentuk pilihan ganda kompleks isian singkat ini bisa kita bikin aplikasinya. Ya, bisa kita bikin aplikasinya. Sedangkan soal bentuk urean memang harus dalam bentuk manual pemeriksaannya. Ini kemarin sudah ada beberapa tanggapan. Wah Pak, sekarang soalnya ribet ini kita bekerja. Ya memang soal pilihan ganda itu mudah membuat, tapi tidak membuat peserta didik untuk lebih berpikir kritis kreatif. Ya. Karena bentuk pilihan ganda itu hanya bisa mengukur kalau di taksonomi Bloom itu C1, C2, C3. C4, C5, C6 tidak bisa. Kecuali mungkin pakar evaluasi, menyusun pilihan ganda, sehingga dia bisa membuat format penilaiannya itu bisa mengukur C4, C5, C6. Tapi rata-rata C1 untuk pilihan ganda itu hanya mengukur C1, C2, C3. Padahal KD-nya, KD di K13 itu sampai pada analisis gitu. Tidak hanya sekedar aplikasi. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita ingin melakukan ujian bagaimana mengakomodasi untuk melakukan penilaian pada tingkatan high order thinking skill. Nah, ini kita coba dengan melakukan soal tipe AKM. Jadi bukan AKM ya, tapi soal tipe AKM. Nah, nanti hasil UPK Bapak Ibu, rentang skornya itu antara 0 sampai 100 ya, rentang skornya. Nah, kriteria kelulusan nanti Bapak Ibu silakan diarahkan kepada setiap satuan pendidikan untuk membuat kriteria kelulusan dengan minimal mempertimbangkan. Ini minimal ya Bapak Ibu ya. Minimal mempertimbangkan ini sesuai dengan tadi kriteria di dalam Permendikbud nomor 43 tahun 2019. Menyelesaikan seluruh program, dibuktikan dengan rapot, memiliki nilai sikap mengikuti ujian. Nah, nanti ditambah kriteria lulus UPK-nya itu berapa skornya. Apakah 65, apakah 70 setiap mata pelajaran. Nah, nanti harus ada kriteria kelulusan dari masing-masing mata pelajaran. Bapak Ibu yang menetapkan dari satuan pendidikan. Nah, nanti ditetapkan kelulusannya melalui rapat Dewan Tutor, kemudian nanti dimasukkan. Kemudian juga
pengumuman kelulusan satuan pendidikan nanti menyesuaikan dengan peraturan Sekretaris Jenderal tentang ijazah pada tahun 2022. Nah, ini Bapak Ibu yang tadi saya katakan bagaimana prosedur meluluskan peserta didik, ya. Yang ini ada 2 PKBM, ya. PKBM A terakreditasi, PKBM B tidak terakreditasi. Nah, PKBM B ini menginduk ke PKBM A. Nah, pos OPK itu disusun PKBM A. Kisi-kisi menggandakan melaksanakan koreksi oleh PKBM A. PKBM B hanya menyerahkan peserta didik untuk ujian di sini, ya. Di PKBM menyerahkan peserta didik ujian di sini. Pelaksanaan ujiannya secara teknis bisa di PKBM A, bisa saja di PKBM bisa di PKBM B, tidak harus di PKBM A. Tapi pengawasnya yang mengatur adalah PKBM A. Kisi-kisi dan soal dari PKBM A. Yang mengadakan soal PKBM A. Yang mengawasi PKBM A. Koreksinya PKBM A. Ya, ini ya, tolong Bapak Ibu dicermati ini. Jadi ada PKBM A yang terakreditasi, PKBM B yang tidak terakreditasi. Nah, yang A ini sebagai penyelenggara UPK, B ini menginduk. B ini menginduk. Nah, kemudian nanti PKBM A setelah melaksanakan UPK, dia mengkoreksi hasil UPK sesuai kriteria, kemudian ditetapkan hasil UPK dengan apa? Membuat berita acara seperti tadi di depan itu yang sudah saya sebutkan. Jadi dia membuat berita acara hasil UPK. Nah, berita acara hasil UPK itu disampaikan kepada PKBM B yang tidak terakreditasi tadi. Disampaikan kepada PKBM B. Nah, kemudian PKBM B membuat berita acara kelulusan dari satuan pendidikan. Baru nanti menerbitkan ijazah. Berarti yang tanda tangan ijazah itu ya PKBM B untuk peserta didik PKBM B. Gitu Bapak Ibu. Jadi PKBM A ini nanti membuat 2 berita acara. Satu berita acara hasil UPK, yang kedua berita acara kelulusan untuk peserta didiknya sendiri gitu loh. Membuat berita acara kelulusan dari satuan pendidikan untuk peserta didik. Jadi berita acara kelulusan ini adalah merupakan legal standing dari pemberian ijazah. Legal standing, pernyataan statement bahwa peserta didik itu dinyatakan lulus dari satuan pendidikan. Yang selama ini PKBM itu jarang yang menyatakan secara hukum peserta didik itu lulus atau tidak. Nah, statement lulus atau tidak itu dari berita acara kelulusan. Ini bukan persoalan memformalisasi. Ini persoalan bagaimana kita meluluskan secara bermartabat, mengikuti urutan Bapak Ibu. Nah, ini kan masalah legal standing hukumnya. Kalau kita ingat ya Bapak Ibu sekalian, ijazah itu dokumen negara. Diberikan kepada warga negara yang berhak karena dia sudah lulus dari sebuah satuan pendidikan. Nah, pernyataan dan dia berhak mendapatkan ijazah itu apa? Yaitu berita acara kelulusan itu loh Bapak Ibu. Bukan, dia kan sudah ujian, sudah ada presensi gitu ya, sudah ujian, itu ada fotonya Pak, dia ujian. Bukan itu bukan legal standing. Legal standingnya itu berita acara. Itu ya Bapak Ibu ya. Nah, ini tolong mari kita tertibkan pelan-pelan ya Bapak Ibu agar PKBM kita itu berkualitas dan bermartabat dalam menyelenggarakan pendidikan kesetaraan. Sehingga nanti kalau ada masalah-masalah hukum, Bapak Ibu kita bisa lebih mengatasi karena kita punya legal standing untuk meluluskan. Gitu Bapak Ibu sekalian. Nah, ini pemantauan, evaluasi dan pelaporan dari dinas ya. Nah, kemudian nanti dilaporkan. Jadi kami juga melakukan pemantauan, tapi nanti pemantauannya barangkali tidak langsung ke lapangan. Kita akan membuat Google Form ya. Kemudian ada laporan hasil pemantauan UPK, ini dimanfaatkan untuk pemetaan mutu pendidikan di tingkat nasional, provinsi, serta bahan pembinaan dan pemberian bantuan pada satuan pendidikan. Kemudian satuan pendidikan penyelenggara UPK menyusun laporan penyelenggara UPK dan mengirimkannya ke dinas. Nah, Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan tidak terjadi kejadian luar biasa. Jika terjadi dan berpotensi atas gagalnya pelaksanaan UPK, panitia penyelenggara harus lapor kepada dinas untuk dinyatakan sebagai kondisi darurat atau kritis. Jadi yang menyatakan itu dinas harus lapor dulu kepada dinas. Ya.
Tidak bisa sepihak satuan pendidikan. Wah ini anu nih apa ada kejadian luar biasa. Ya, oleh karena itu kalau kejadian luar biasanya itu mendadak harus segera lapor. Kemudian ada statement dari dinas bahwa kondisinya darurat sehingga bisa dibatalkan atau diundurkan jadwalnya. Peristiwa luar biasa yang dimaksud meliputi kebakaran, bencana alam, huru-hara, peristiwa lain di luar kendali penyelenggara OPK. Peserta OPK yang mendapat tugas dari pemerintah daerah atau provinsi atau kabupaten kota yang tidak dapat ditinggalkan, termasuk dalam kondisi luar biasa individual. Nah, misalnya ada tugas-tugas tertentu ya, ini termasuk kondisi luar biasa individual. Dalam hal kejadian luar biasa, satuan pendidikan dapat menyelenggarakan OPK atau peserta didik dapat mengikuti OPK sesuai jadwal yang ditetapkan kemudian oleh satuan pendidikan dengan persetujuan dinas sesuai kewenangannya. Gitu ya Bapak Ibu sekalian. Nah, kemudian yang berikutnya, mohon izin ya, berikutnya saya sampaikan sebentar ya, sebentar terkait dengan mengapa soal harus bertipe AKM. Ya. Oke, sebentar Bapak Ibu, sebentar saja, masih ada waktu sebentar. Mengapa soal harus bertipe AKM? Nah ini, saya ingin tegaskan ini menjadi latar belakang mengapa kita menetapkan. Nah, karena begini Bapak Ibu, ada mitos soal pilihan ganda. Apakah soal pilihan ganda merupakan soal terbaik? Ya. Soal pilihan ganda itu hanya bisa mengukur C1, C2, C3. Sulit untuk menyusun pilihan ganda. Kan saya katakan sulit ya. Ada soal pilihan ganda yang bisa mengukur C4, C5, C6. Seperti soal-soal di ujian masuk perguruan tinggi. Itu soalnya luar biasa. Dia bisa melakukan mendeteksi bagaimana peserta didik apakah bisa memiliki kemampuan mengevaluasi, menganalisis sampai mencipta ya, C4, C5, C6. Nah, tapi pada level kita pada umumnya pendidik-pendidik kita itu pilihan ganda itu hanya mengukur C1, C2, C3. Padahal KD, padahal kurikulum kompetensi dasar itu kita itu sudah mengembangkan pembelajaran saintifik. Nah, di dalam pembelajaran saintifik KD-KD-nya itu sudah mengarah kepada ini, high order thinking skill. Ya. Sudah pada level C4, C5, bahkan ada beberapa C6. Dan ini merupakan usaha bagaimana kita mengembangkan keterampilan abad 21. 4K, berpikir kritis, kreatif, komunikatif, dan kolaboratif. Nah, apakah semua ini bisa kita ukur dengan soal berbentuk pilihan ganda? Nah, ini yang menjadi pertanyaan besar Bapak Ibu. Kenapa kita mengembangkan soal tipe AKM? Kenapa pemerintah sejak tahun kemarin menggunakan asesmen nasional yang soalnya itu tipe AKM? Karena ingin melihat bagaimana kemampuan 4K-nya, berpikir kritis, kreatif, komunikatif. Kemudian bagaimana hasil pembelajaran saintifiknya? Bagaimana tingkat high order thinking skill-nya? Nah, ini dilihat dengan apa namanya soal tipe AKM. Nah, terkait dengan ujian dan kehidupan Bapak Ibu. Karena tipe AKM itu soalnya sangat kontekstual ya, sangat kontekstual dan ini yang diharapkan diterapkan di pendidikan kesetaraan. Karena pendidikan setara itu kan mengkontekstualisasikan, bukan hafalan terhadap teori-teori yang diterima peserta didik. Nah, soal ujian itu adalah cara menguji apakah pengetahuan yang diajarkan itu bisa untuk menyelesaikan masalah kehidupan. Jadi soal ujian yang kita berikan kepada peserta didik itu cara menguji apakah dia bisa menerapkan pengetahuan untuk menyelesaikan masalah kehidupan, bukan menghafal teori yang sudah diterima. Soal benar atau salah atau pilihan ganda itu, maaf ini agak kasar kalimatnya, merusak otak peserta didik. Karena dikira solusi kehidupan itu pilihan. Pilihan A, pilihan B, pilihan C, pilihan D, pilihan E. Tapi sebenarnya merupakan kehidupan itu harus ada kreativitas dan inovasi yang akhirnya mendapatkan jawaban. Oleh karena itulah Bapak Ibu, dalam tipe AKM itu ada urean. Urean itu merupakan media bagaimana peserta didik itu memahami konsep dengan bahasa sendiri. Itu lebih baik daripada menghafal konsep. Sehingga nanti ketika soal urean Bapak Ibu harus membuat rubrik penilaian bahwa peserta didik yang mengungkapkan dengan bahasa sendiri itu nilainya lebih bagus daripada dia hanya
hafalan. Nah, ini Bapak Ibu yang ini merupakan tantangan kita karena kita ingin lebih maju Bapak Ibu bangsa ini. Ya, tingkat literasi, tingkat numerasi kita, sains kita, matematika kita itu lebih rendah daripada negara-negara di ASEAN. Nah, ini kenapa? Karena dari SD, SMP, SMA hampir setiap ujian itu soalnya adalah soal pilihan ganda. Nah, ini agak kalau dalam bahasa seorang pakar itu pilihan ganda itu merusak otak. Ya. Soal tipe AKM Bapak Ibu bukan hanya mengukur kompetensi literasi dan numerasi. Soal pilihan ganda bisa diterapkan pada ujian modul dan ujian lainnya, termasuk ujian pendidikan kesetaraan. Cirinya apa? Cirinya ada stimulus soal dan beragam bentuk soal, tidak hanya pilihan ganda. Ya. Stimulus soal pada soal tipe AKM itu mendekatkan materi mata pelajaran dengan kehidupan sehari-hari. Sehingga soal di PKBM di Yogyakarta berbeda dengan soal PKBM di daerah Ketapang. Bahkan dengan daerah Salatiga yang dekat dengan Jogja itu berbeda. Misalnya geografi. Nganggeran sebagai gunung api purba itu bisa sebagai objek materi geografi. Tapi di Salatiga mungkin Rawapening. Di Wonosobo mungkin Dieng. Di Sumatera Utara, Tapanuli, Danau Toba, di Sumbawa, ya, Gunung Tamburan. Nah, ini materi-materi itu harus kita dekatkan dengan kehidupan sehari-hari, termasuk kegiatan kebudayaan, kegiatan sosial masyarakat, itu bisa menjadi stimulus soal untuk setiap mata pelajaran. Bisa dari sisi ekonominya, PPKN-nya, bahasa, aktivitas kita sehari-hari di kehidupan di sekitar kita, itu bisa menjadi stimulus soal. Ya. Tapi nanti dikaitkan dengan KADI. Nah, inilah yang membutuhkan kreativitas tutor Bapak Ibu sekalian. Ya. Apakah direktorat tidak melakukan dan ini mendadak keputusannya? Tidak Bapak Ibu. Direktorat sudah melakukan kegiatan sosialisasi, pendampingan, pembinaan sejak tahun 2021. Sudah ada 34 forum tutor yang kita bantu untuk mengembangkan soal ini. Bahkan diulangi pada pertengahan tahun 2021. Maka kemudian pada tahun 2022 ini kami menetapkan untuk soal UBK kita menggunakan tipe AKM. Nah, ini medali formal Bapak Ibu. Kenapa? Karena soal tipe AKM ini sangat dekat dengan kegiatan pendidikan kesetaraan. Dan pendidikan kesetaraan itu bukan hanya diberi soal pilihan ganda yang hanya mengingat, hanya hafalan gitu loh Bapak Ibu. Tapi kalau dengan soal tipe AKM itu bisa kasus, ya, bisa realitas sehari-hari yang ada di apa namanya di kehidupan kita. Nah ini misalnya ini Bapak Ibu ya. Nah ini saya kira sebelumnya nanti saya sampaikan ini dulu. Nanti contohnya saya berikan Bapak Ibu. Bagaimana bentuk stimulus soal? Ini stimulus soal itu adalah konteks yang beragam yang dapat ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Tadi saya jelaskan, saya lesan ya ini paparan dari Postmenjar ya. Dengan bisa dalam bentuk tabel, grafik, ilustrasi, terutama jenis stimulus untuk multiple item, untuk item yang ganda dengan ilustrasi yang kontekstual. Ilustrasinya kontekstual dan informatif. Stimulus soal harus mengajak peserta didik untuk berpikir kritis, mengidentifikasi masalah, ada transfer konsep yang akan digunakan untuk menyelesaikan masalah. Jadi sifatnya itu edukatif, menarik, inspiratif, dan keterbaruan. Ini stimulus soal. Nah, yang menantang itu di sini Bapak Ibu. Bagaimana tutor kita bisa merumuskan stimulus soal. Stimulus soal itu bukan pada pilihan ganda. Yang lalu begini, tolong bacaan di bawah ini untuk dikerjakan soal nomor 1 sampai nomor 5. Itu bukan stimulus soal, karena soalnya tetap hafalan itu. Ya tetap hafalan. Tapi ciri-ciri stimulus soal yang tipe AKM itu soalnya kontekstual dengan kehidupan sehari-hari. Nah, sedangkan bentuk pilihannya, bentuk soalnya itu ada pilihan ganda. Pilihan ganda itu hanya ada satu jawaban yang benar. Kemudian ada menjodohkan, ya. Nanti menjodohkan itu intinya ada di sebelah kirinya ada 2 atau lebih. Kemudian yang pilihan yang dijodohkan itu biasanya akan berlebih, lebih dari 1.
Jangan sama di sini 3, di sini 3. Nah, nanti gambling, tapi harus ada sisa 1 yang tidak bisa dipilih. Nah, kemudian isian jawaban, ya, isian jawaban singkat, ya, hanya 1 kata, 2 kata. Kemudian IC, ya, IC atau uraian. Nah, ini yang tadi saya katakan, diminta untuk dia itu menuliskan atau menjawab dengan bahasa sendiri, bukan hafalan. Nah, pilihan ganda kompleks adalah pilihan ganda yang terdiri dari pilihan jawaban dengan benar atau lebih dari 1, dan pilihannya itu terdiri dari pernyataan bisa dibuat misalnya benar salah, setuju tidak setuju, ya atau tidak. Jadi ada 3 atau 4 pernyataan, kemudian di sebelah kanan itu ada pilihan, benar atau salah, ya atau tidak, setuju atau tidak setuju. Nah, itu terkait dengan stimulus soal yang disampaikan di depan gitu loh. Terkait dengan stimulus soal yang disampaikan di depan. Nah, ini contohnya Bapak Ibu. Kita kan sekarang sedang pandemi, ya kan? Sedang pandemi COVID-19. Nah, ini menjadi stimulus soal Bapak Ibu. Ini adalah infografis dari sebuah media, ya. Dari sumbernya itu Badan Pengawas Obat dan Makanan. Ini kan di buku pelajarannya kan nggak ada Bapak Ibu. Karena pelajarannya kan dibuat sebelum COVID. Dan mata di pelajaran apapun juga ada ini naskah seperti ini. Ini yang saya katakan, stimulus soal itu dari kehidupan sehari-hari. Karena sekarang sedang COVID-19, kita bikin ini digambar bagaimana cara membuat hand sanitizer. WHO merekomendasikan pembuatan penyanitasi tangan atau hand sanitizer dengan bahan dan prosedur pembuatan seperti pada infografis. Nah, ini Pak, ini cara-caranya ya. Nah, infografis seperti ini Bapak Ibu, ini bisa digunakan untuk paket BIPA. Ini bisa, tapi nanti ini stimulusannya itu bisa sama untuk paket BIPA bisa, untuk paket C kimia bisa, untuk paket C ekonomi bisa, tapi nanti tergantung soalnya Bapak Ibu. Ya. Ini kan masih stimulus soalnya. Nah, soalnya ini soalnya paket C. Ini KD-nya harus cari. Ini KD-nya ada di struktur di silabus ya. KD-nya terus mata. Jadi satu stimulus soal itu bisa mengkait KD-KD yang lain. Tidak hanya satu KD. Satu stimulus soal nanti bisa terkait dengan untuk mengarahkan soalnya itu bisa dari KD. Nah, kebetulan soal yang pertama ini masih L1. Jadi tadi sudah saya tayangkan sekilas ya. Jadi setiap soal itu bisa L1, L2, L3. Nah, L1, L2, L3 itu ini Bapak Ibu ya. Nah, L1 itu kategori C1, C2. Kemudian atau termasuk pengetahuan pemahaman. L2 itu C3, aplikasi. Nah, yang berat itu L3, penalaran. Nah, kita nanti mengarahnya ke sini. Tapi untuk soal tipe AKM, tidak hanya penalaran atau L3, ada proporsi ya, proporsi mulai dari paket A ya, paket A itu L1-nya 30%, kemudian L2-nya 50%, L3-nya 20%. Paket B L1-nya menurun dari paket A 25%, paket C-nya menurun, semakin tinggi jenjangnya menurun, paket B-nya 50%, kemudian paket C-nya juga 50% untuk yang L2, L3-nya paket C semakin tinggi 30%. Jadi berbanding terbalik dengan paket. Nah, ini bisa ditetapkan oleh satuan pendidikan masing-masing. Nah, itu yang dimaksud begitu Bapak Ibu ya. Jadi nanti di dalam soal itu kita tetapkan ini level kognitifnya berapa L1. Nah, sehingga ini masih mengingat ya, mengingat. Tuliskan di dalam infografis tadi kan ada alkohol yang digunakan dalam pembuatan hand sanitizer. Tuliskan rumus kimianya. Ini kan masih mengingat. Nah, itu L1. Nah, ini pedomannya. Kalau dia menulis C5H5OH, skornya 1. Nah, kemudian ini ada L2 ini, sudah aplikasi. Ya. KD-nya beda lagi Bapak Ibu. Jadi satu stimulus soal itu bisa untuk mengukur KD-KD beberapa KD. Bisa untuk mengukur 1, 2, 3 KD. Tidak harus 1. Jadi satu stimulus soal. Nah, ini bentuknya pilihan ganda. Kalau tadi yang ini Bapak Ibu, ini kan bentuknya adalah isian singkat. Ya, ini isian singkat. Ini pilihan ganda kompleks ya.
pilihan ganda kompleks. Kenapa pilihan ganda kompleks? Karena yang dijawab benar bisa lebih dari satu. Ya, ini dan level kognitifnya L2. Seorang siswa akan membuat hand sanitizer sesuai rekomendasi WHO untuk 500 ml hand sanitizer. Berdasarkan informasi, tentukan pernyataan-pernyataan berikut yang bernilai benar. Nah, ini kan di soal di modul nggak ada, di pelajaran nggak ada. Ini yang saya katakan dengan konteks sehari-hari. Ya. Jadi dikontekstualisasikan materinya itu. Nah,